Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Syedina wa Syafiina wa Maulana Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Riyadul Muta'allimin yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat nikmat karunia-Nya, bil khusus kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah kehadiran yang mulia baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bermuajahah, bermujalasah di majlis kita tercinta ini dengan niat untuk menuntut ilmu. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membaca kitab Safinatul Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Bahasan kita masih syarat-syarat makmum. Syarat-syarat makmum ada 11, sudah kita bahas 9. Kita masuk kepada syarat berikutnya. Wala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bidaril amin. Wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahisatil mukhalafah. Syarat makmum yang ke-10, makmum tidak melakukan perbedaan
dalam kesunahan yang sangat jelas perbedaannya. Jadi antara makmum tidak boleh berbeda dalam melaksanakan kesunahan yang sangat jelas perbedaannya. Berarti kalau yang bedanya tidak nampak jelas mah nggak masalah. Apa saja yang termasuk melaksanakan kesunahan yang nampak jelas perbedaannya? Artinya kalau makmum mengerjakan, imam tidak, bedanya jelas. Atau sebaliknya, imam mengerjakan, makmum enggak. Ini bisa membatalkan sholat. Contohnya sujud tilawah. Jadi kalau kita sholat di kampung kita mah nggak pernah imam sujud tilawah. Suatu waktu kita umroh misalnya di Madinah atau di Mekah, itu kalau hari Jumat subuh baca surat As-Sajdah. Pada ayat ke-14 surat As-Sajdah itu sunnah sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah. Di dalam Al-Quran ada 15 tempat. Di antaranya surat As-Sajdah ayat 14 atau surat Al-A'la ayat yang terakhir. Ada yang hafal surat Al-A'la? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ayat terakhirnya wasjud waqtarib. Itu sunnah melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau sunnah di dalam sholat, sunnah juga di luar sholat, baik yang membaca atau yang mendengar. Jadi misalkan imam membaca ayat sajdah, kemudian imam sujud tilawah, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, langsung sujud, enggak ruku dulu. Nggak usah kaget gitu, oh ini sujud tilawah. Kalau yang nggak pernah ngaji bisa bingung, ini sujud apa nambahin? Subuh jadi 2 rakaat setengah. Ada sujud tambahan, itu sujud tilawah. Kalau imam sujud tilawah, makmum enggak, maka batal sholat makmum. Batal. Saya sholat di Masjid Nabawi, imamnya sujud tilawah. Sujud apa tahu? Diam aja diri. Batal. Imam sujud tilawah, makmum enggak, maka batal. Atau sebaliknya, Pak RT jadi imam, ajat di belakang, baca surat Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, sampai ayat terakhir wasjud waqtarib. Pak RT jadi imam, enggak sujud tilawah, kata si ajat. Ini kan surat ayat sajdah, enggak sujud tilawah. Enggak imam sujud tilawah ajat sendirian. Imam enggak, kita makmum sujud tilawah, batal sholat si makmum karena melakukan sunnah yang berbeda dengan imam. Jadi kalau sujud tilawah, imam ngerjain, makmum wajib ngikut. Imam tidak mengerjakan, makmum enggak boleh mengerjakan. Itu bisa membatalkan sholat. Jadi sujud tilawah mah imam ngerjain, makmum kudu ngerjain. Imam meninggalkan, makmum juga kudu meninggalkan.
terus sujud tilawah. Insya Allah aman di musola ini. Jarang baca surat As-Sajdah. Biasaannya pendek gitu. Dari Al-Qur'an ke bawah. Paling banyak Al-A'la Sabihis. Kalau yang tadi Al-A'la ya. Yang ada ayat sajdahnya Al-A'la. Kemudian misalkan lagi imam sujud sahwi. Sujud sahwi. Misalkan rakaat kedua enggak tasyahud nih imam. Mungkin karena lupa atau sengaja. Salat Isya misalnya. Rakaat kedua kan ada tahiyat awal. Ini imam enggak, mungkin lupa. Nah, kan sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Kalau meninggalkan tasyahud atau qunut subuh, disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi kapan? Sujud setelah tahiyat sebelum salam. Sujud 2 kali. Kalau imam sujud sahwi, maka si makmum kudu milu sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum enggak ikut sujud sahwi, batal sholat si makmum. Habis tahiyat enggak langsung salam, sujud 2 kali, itu namanya sujud sahwi. Kalau imam lupa, dia ingat lupanya, diganti sujud sahwi, maka makmum wajib ikut. Atau tidak kunut subuh, itu kan sunnah sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, makmum kudu milu sujud sahwi. Kalau makmum enggak ikut sujud sahwi, maka batal sholat si makmum. Imamnya mah enggak batal. Jadi makmum kalau enggak ikutin imam, maka makmum batal sholat. Bagaimana kalau imam enggak sujud sahwi? Ini perbedaannya dengan tadi. Kalau sujud tilawah imam ngerjain, makmum kudu ngerjain. Imam meninggalkan, makmum kudu meninggalkan. Tapi lebah sujud sahwi kalau imam mengerjakan, makmum wajib ikut. Tapi kalau imam meninggalkan, si makmum boleh mengerjakan. Boleh mengerjakan. Jadi begitu. Kan lupa nih misalnya tasyahud. Tadi enggak baca tasyahud awal. Imam enggak sujud sahwi. Sah enggak sholatnya enggak sujud sahwi? Sah. Karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad, yang disunahkan sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi emang sah, sholatnya sah. Tapi si makmum mau melakukan sujud sahwi. Tadi enggak baca tasyahud awal, imam enggak sujud sahwi, kita sujud sahwi boleh. Jadi begitu imam salam, kita sujud sahwi. Nanti salamnya belakangan. Boleh, gitu sah ya. Karena tetap disunahkan sujud sahwi. Ingetin, kalau sujud tilawah, imam ngerjain, kita kudu milu. Imam meninggalkan, kita juga tinggal. Kalau sujud sahwi, imam mengerjakan, kita wajib ikut. Imam tidak mengerjakan, kita boleh mengerjakan, boleh enggak. Boleh mengerjakan, boleh enggak. Jadi kalau kita sujud sahwi, imam enggak, sah salat kita. Tapi sebaliknya tadi tuh, kalau imam sujud sahwi kita enggak, salat kita jadi batal. Kemudian tasyahud awal. Nih perhatikan tasyahud awal. Kalau imam enggak tasyahud, kita tasyahud awal, batal sholat kita. Ya tadi sholat Isya. Saya ulang, sholat Isya ngamum kita. Imam lupa, enggak baca tasyahud. Imam bangun aja, rakaat kedua bangun nih. Kita lagi duduk.
bangun baik imam. Imam udah diri nggak boleh tuh kita subhanallah, nggak bakalan duduk lagi imam kalau udah diri. Kagak bakalan kalau imamnya ngaji. Kalau imamnya ngaji kayak ya lupa, udah baca alhamdulillahirabbil alamin, duduk lagi batal malah. Imam juga batal kalau begitu. Jadi kalau udah diri, posisi diri sudah mengerjakan yang wajib. Walaupun dia nggak tasyahud, dia nggak boleh kembali duduk. Kan ada sahwi, ada sujud sahwi. Nggak boleh. Sudah pada rukun yang wajib kembali ke yang sunnah. Nah, kalau imam tidak tasyahud awal, makmum nggak boleh tasyahud sendirian. Nggak boleh kita begini. Aku mau tasyahud awal, bentar juga Fatihahnya belum mudah-mudahan bangun dia. Dia tadi tasyahud awal, imam kagak, maka batal salat si makmum. Kenapa? Karena melakukan kesunahan yang berbeda dengan imam yang perbedaannya nampak sangat jelas. Kan jelas. Dia tasyahud, imamnya lagi diri. Dia baca tasyahud di ngomong. Imam lagi diri baca Fatihah. Nah, melaksanakan kesunahan begitu tidak boleh. Tapi sebaliknya bagaimana kalau begini? Imam tasyahud awal, kita lupa. Kita lupa diri, lupa, bukan sengaja nih, lupa. Oh iya, lupa saya, buru-buru balik lagi. Boleh. Kalau lagi ngamuk, kita walaupun udah diri, karena imam tasyahud awal, kita buru-buru duduk ikut tasyahud awal. Tapi kalau yang imam kalau udah bangun nggak boleh balik lagi. Tapi kalau kita ngamuk, imam tasyahud awal, kita lupa. Oh, ini belum tasyahud awal. Buru-buru kita kembali ke duduk. Itu kalau ngamuk. Tapi kalau sendirian, sholat sendiri, kita lupa udah diri, udah terusin. Jangan balik ke duduk. Jelas ya? Jadi kalau sholat sendirian, tasyahud awal itu kan adanya di sholat asar, maghrib, isya, zuhur, subuh gak ada ya. Kalau kita lupa tasyahud awal, udah diri, apalagi udah baca Fatihah, jangan balik lagi ke posisi duduk untuk mengerjakan tasyahud awal. Dalam tasyahud tahiyat awal. Lanjutin sholatnya. Nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Kalau kita sholat sendirian udah bangun, apalagi udah baca Fatihah, kita balik lagi ke duduk, sholat kita malah jadi batal, tidak sah sholat kita. Tapi kalau makmum, imamnya tasyahud awal, makmum lupa dia diri, makmum kembali ikut imam. Karena ikut imam bagi makmum adalah hukumnya wajib. Jadi dia balik lagi ke duduknya itu bukan mengerjakan sunnah untuk si makmum. Karena wajib mengikuti imam. Beda ya. Kalau kita sholat sendirian, udah diri duduk tasyahud awal, kita dari wajib mengejar yang sunnah. Terus nggak boleh dalam hukum dari yang wajib mengejar yang sunnah, maka batal sholat. Tapi kalau kita lagi ngamuk, kita duduk lagi ikut imam, itu bukan lagi sunnah, kita wajib mengikuti imam. Bisa dipahami ya? Paham? Jangan bingung nanti makanya. Makanya sekali-kali suka lupa tuh. Suka lupa itu praktekin kalau lupa. Bangun. Jangan nungguin. Kalau walaupun nungguin imam bangun, nggak batal sholatnya. Tapi lebih utama balik lagi ngikutin imam. Ini makmum harus paham. Kalau imam lupa tasyahud awal, nggak usah ditegur subhanallah. Kalau dia udah diri,
Apalagi udah Bismillahirrahmanirrahim, ini bawel makmum, subhanallah. Udah ikut kita. Kita ngikut imam. Nanti kan diganti dengan sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, kita ikut. Kalau imamnya nggak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi. Nah, itu maksudnya bahwa makmum tidak boleh melakukan kesunahan yang berbeda sangat dengan imam. Wa an yutabi'ahu, dan syarat yang ke-11 terakhir, makmum harus mengikuti imam. Makmum harus mengikuti imam. Jadi kalau makmum nggak ngikutin imam, maka makmum batal. Ngikut depan atau belakang? Kalau ngikut duluan apa belakangan? Belakangan. Makanya makmum jangan ngeduluin imam. Takbiratul ihram nggak boleh ngeduluin imam. Imam belum takbiratul ihram, makmum duluan, nggak sah salat. Jadi kalau imam takbiratul ihram, kita dengerin. Sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilan qiblati imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Imam selesai baru kita boleh takbiratul ihram. Jangan ngebarengin, apalagi ngeduluin, namanya juga ngikut. Makmum itu ngikut ya, jangan ngebalapin, jangan ngeduluin, namanya ngikut di belakang. Jadi salah kalau ngikut duluan. Ngasih ajat di jalan, mau mana ajat? Saya ngikut Pak RT di belakang, salah itu. Bukan ngikut kalau gitu, patwal kalau gitu. Kalau patwal depan kan, bukan ngikut, kalau gitu mengawal. Dia ngikut belakang. Jadi imam ruku, Allahu akbar, baru kita ruku. Imam bangkit, sami Allahu liman hamidah, kita i'tidal. Imam sujud, Allahu akbar, kita ngikut. Jangan ngeduluin. Jadi makmum mengikut imam. Itu syarat yang ke-11. Makmum wajib mengikuti imam. Ngebarengin makruh, kecuali dalam takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ngebarengin haram hukum, nggak sah salat. Kalau gerakan yang lain, misalnya ruku bareng sama imam, sah salatnya, tapi makruh. Yang nggak makruh yang gimana? Di belakangan. Imam duluan, kita ngikutin. Imam bangun, kita bangun. Nggak bareng. Kalau bareng sah salatnya, cuman makruh. Kalau ngeduluin haram. Ya. Jadi tidak boleh makmum ngeduluin imam. Allahu a'lam. Sampai sini selesai ya. Suratul Qudwah selesai. Bahasan salat berjamaah masih ada. Ada yang ditanyakan? Misalkan kan saya salat berjamaah, imamnya lupa tasawuf awal, itu kan nggak boleh subhanallah Ustaz ya. Kan tetapi imamnya malah tasawuf awalnya di rakaat ketiga Ustaz, lupa gitu. Terus saya kan subhanallah, jadi sholat imamnya kacau jadi.
Jadi ada bukan nggak boleh subhanallah, kalau belum berdiri masih boleh. Kalau udah berdiri subhanallah balik lagi nggak boleh. Dan tidak perlu diganti tasyahud awal itu, tidak perlu diganti dengan tasyahud lagi. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Misalkan sholat isya rakaat kedua kan tasyahud awal, kenapa lupa? Namanya lupa ya. Ya udah aja lanjutin. Nanti setelah tahiyat innaka hamidum majid. Sampai situ misalkan tahiyat itu nggak pakai doa. Kalau yang bisa pakai doa ya pakai doa dulu. Kalau sampai situ sebelum salam sujud 2 kali. Sujud, bangun, sujud lagi, bangun lagi, salam. Dalam sujudnya baca doa. Sujudnya boleh subhanallahu la yanamu wa la yaskur. Itu yang dianjurkan. Atau enggak biasa aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Bacaannya sama. Kalau hafal doa tasbih tasyahud sujud sahwi subhanallahu la yanamu wa la yaskur. Enggak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu enggak apa-apa. Enggak baca sujud doang sah. Sujud doang, diam tapi tumanina. Bangun Rabbi firli sama bacanya. Duduk antara 2 sujud bacanya sama. Enggak baca pun enggak masalah. Yang penting duduk tenang, sujud lagi, baca subhana rabbiyal a'la lagi, bangun langsung salam, jangan tahiyat lagi. Jangan pakai tahiyat lagi. Jadi setelah bangun sujud yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, langsung salam. Itu sujud sahwi namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ini Pak, yang tadi sholat subuh, saya kan maaf yang belum betul bisa, belum apa sepotong. Jadi selama ini saya nggak melaksanakan sujud sahwi itu Pak. Kira-kira gimana? Nggak pernah baca kunut dan nggak pernah baca sujud sahwi ya. Baru sekarang ini saya dapat ilmunya. Sholatnya sah. Karena kunut hukumnya sunnah. Dalam Imam Syafi'i, mazhab yang kita ikuti, sunnahnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kudu dikerjain tapi nggak wajib. Kalau emang belum hafal, seapalnya aja. Seapalnya, iya karena seapalnya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Hafal segitu doang, apa-apa segitu. Enggak hafal saya masih gitu kan. Rabbik firli. Niatin belum baca kunut. Saya agak hafal itu juga, hafalnya 1 saya mah hafalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal doa itu doang, niat baca doa itu niat kunut, sah kunutnya. Terus apa kunutnya? Ya selama ini saya ngajarin, cuma saya nggak paling apa sekolah enggak. Cuman sambil belajar namanya. Ada kunut pun ada yang belum hafal. Ya Allah. Ajarin doa kunut tuh habis maghrib. Saya ngajar saya nggak mau. Setiap habis maghrib. Kalau setiap habis maghrib, yuk bapak-bapak kita baca doa kunut. Hafalin. Insya Allah sebulan hafal. Kalau emang nggak hafal pengen dapat kunut jamaah, ambil doang gitu. Di rumah saya. Salat berjamaah ambil doang gitu. Ya, jadi sah. Salat subuhnya sah. Cuman jadi ngikut siapa tuh Bang Bapak jadi? Mazhab mana tuh jadi? Bisa belajar ya? Sambil belajar. Kalau emang belum apa tadi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Tapi niat baca doa itu niat pun baca doa itu sah. Boleh. Sambil belajar Allah mahdini ya. diwajibkan. Enggak wajib, sunnah. Hukumnya sunnah, enggak wajib. Belajarnya Pak tuh dari Belajar. Makanya belajar ya. Setiap habis maghrib diprogramkan. Di Adul Mu'talimin harus punya program ini. Bisa, enggak kalau kita segitu jamaah Dengerin. masuk orang bisa. Bisa insyaallah. Kalau terus-terusan jamaah seumur hidup Saya enggak apa akan Pak? Terus apa? Kita lupa sih. Iya, karena enggak dibaca ya hilang. Sempat apal subuhnya hilang ya hilang. Iya bisa hilang ini Pak. Diamalin. Tulis. Emang nggak boleh sholat membaca? Boleh. Taruh gede-gede doang. Allahumma dini fi man hadait. Ada tulisannya. Boleh. Tulis di depan. Enggak apa-apa ya Pak ya. Terus dia kadang-kadang beraku cuma kan. Iya. Tapi apa sendiri. Wah jangan di musola malu-maluin. Di kamar kita ya ampun, ini enggak hafal doa kunut imam di sini. Sudah banget sih. Di rumah itu ya. Jadi sementara belum hafal, seapalnya saja. Enggak ada yang hafal baca doa lain, niatin doa kunut. Enggak sahwi, tetap sah. Cuman kurang Sahwi sebelum salamnya. sebelum salam. Kalau udah salam udahan. Udah salam sudah selesai sholat. Jadi ilmunya baru sekarang Pak dapat ilmu sahwi. Saya baru jual ke musik ini. Ngajinya kok tadinya. Makanya diamalin besok amalin tuh. Amalin dia diamalin. Besok subuh nggak lupa kunut gitu, sujud sahwi. Ini Pak pertanyaan dari Pak berdua, tadi nanya, suruh nanya, bingung. Ya saya wakilin aja Pak, saya udah tahu nih, wakilin aja. Ya sambil belajar ya. Fatihah kita belajar untuk bagaimana. Sebenarnya nggak susah. Yang penting subuh. Jangan belum hafal kunut, jadi nggak subuh ya sampai mati nggak hafal. Kenapa nggak subuh? Belum hafal kunut, PA itu. Belum hafal kunut tetap wajib sholat subuh. Nggak baca kunut sah sholat subuh. Baik, ada lagi. Baik, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita dan bisa menjadi umat Islam yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya